Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mempublikasikan artikel di jurnal terindeks Scopus. Sebagaimana kita tahu bahwa mempublikasikan artikel di jurnal terindeks Scopus memang membutuhkan effort yang luar biasa. Lalu, bagaimana sih agar bisa tembus di jurnal terindeks Scopus? Simak video berikut ya. Di pembahasan kali ini, saya akan bahas menjadi dua tahap utama, yaitu tahap penelitian dan tahap menulis artikel. Pada tahap penelitian, kita harus memastikan bahwa penelitian kita memiliki novelty. Harus ada nilai jual, entah berupa ide yang baru atau menggunakan metode yang komprehensif. Jangan lupa, sebelum penelitian dilaksanakan, kita harus memastikan ethical clearance, karena biasanya jurnal-jurnal internasional meminta ethical clearance kita, terutama untuk penelitian yang melibatkan manusia atau hewan sebagai subjeknya. Biasanya, jurnal meminta bukti bahwa penelitian kita sudah memenuhi kaidah perlindungan subjek penelitian. Kemudian, setelah memastikan adanya novelty dan ethical clearance, kita memastikan bahwa metode penelitian yang digunakan sudah tepat. Jika pada tahap penelitian sudah baik, insya Allah dalam proses penulisan artikel tidak akan mendapat kendala yang berarti. Baik, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap menulis artikel. Pada tahap ini, pastikan bahwa kita sudah memiliki jurnal target. Sesuaikan jurnal target kita dengan skop dan pertimbangan lain. Misalnya, pertimbangan biaya ataupun impact factor. Bagaimana cara mencari jurnal target? Cara yang paling sederhana adalah kita googling saja. Misalnya saya punya skop public health. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa jurnal. Nah, tapi memang ini cara yang paling sederhana dan kita harus cek satu persatu apakah jurnal ini masuk di Scopus atau WOS ataupun tidak. Atau cara yang paling mudah adalah kita bisa langsung cek di publisher tujuan. Misal jika saya ingin mempublikasikan penelitian di Elsevier, maka saya bisa buka website Elsevier di sini. Kemudian saya bisa find a journal. Teman-teman bisa menuliskan judul artikelnya serta menuliskan abstrak. Kemudian kita bisa tulis find journal. Di sini akan muncul beberapa jurnal yang skupnya sesuai dengan jurnal kita. Di sini teman-teman juga bisa melihat pertimbangannya. Di sini sudah ditunjukkan berapa biayanya. Misal untuk di jurnal Helion, dia biayanya adalah $2.100, kemudian ada impact faktornya, kemudian acceptance range-nya berapa lama time decision-nya, dan waktu untuk publikasi. Untuk membedakan, di sini ada dua pilihan untuk open access dan subscription. Jadi kalau open access tentu saja kita sebagai penulis membayar biaya publikasinya. Tetapi jika kita ingin gratis, maka kita bisa pilih subscription. Di sini misalnya di jurnal Helion dia tidak ada subscription, berarti semuanya kita harus membayar artikel publishing charge. Tetapi untuk jurnal yang lain kita ada peluang untuk publikasi gratis, tetapi tentunya dengan masa subscription.
Jika sudah menentukan jurnal targetnya, tahap selanjutnya adalah kita harus membaca instruction to author. Misal di sini saya akan memilih jurnal Public Health sebagai jurnal target. Maka saya tinggal klik saja website jurnalnya. Kemudian di sini setiap jurnal pasti ada instruction for author. Di sini teman-teman harus cek atau baca pedomannya terlebih dahulu, seperti apa sih format atau pedoman untuk menulis artikel di jurnal ini. Jadi yang biasanya kita lupa adalah kita langsung menulis tanpa melihat pedomannya, padahal setiap jurnal punya gaya tersendiri, kemudian kita langsung submit. Mungkin hal itu yang bisa menyebabkan artikel kita tidak diterima. Makanya silahkan baca dulu guidance-nya. Bagaimana menulis untuk original research, review artikel tentu saja akan ada perbedaannya. Kita juga harus membaca beberapa artikel yang sudah terbit di jurnal yang sudah kita targetkan. Kenapa? Supaya kita memiliki gambaran seperti apa sih artikel yang lolos dan yang diharapkan di jurnal tersebut. Misal di sini untuk melihat publikasi yang sudah terbit di jurnal target, saya bisa klik jurnalnya, kemudian saya bisa cari artikelnya di sini. Jadi silahkan teman-teman bisa cari satu-satu, kemudian mulai dibaca gaya dari jurnal atau artikel yang sudah terbit. Terkadang, meskipun kita sudah mencari beberapa referensi ketika mengembangkan proposal penelitian, tidak ada salahnya juga kita mencari referensi lagi sebelum menulis publikasi. Jadi pastikan gunakan referensi yang terupdate sesuai dengan topik penelitian kita. Tahap yang berikutnya yang paling penting adalah mulai menulis artikel. Pastikan artikel yang kita tulis harus sesuai dengan instruksi yang diminta di jurnal target. Yang tadi ada di instruction for author. Ada baiknya kita mensitasi beberapa artikel dari jurnal target. Namun, jika memang dari jurnal target tidak ada artikel yang relevan dengan topik kita, maka tidak perlu dipaksakan untuk mensitasi dari jurnal target. Kita bisa mensitasi dari jurnal lain yang memang artikelnya sesuai dengan penelitian kita. Setelah kita sudah menulis artikel sesuai dengan guidelines yang kita baca di instruction for author, pastikan kita membaca ulang atau mengajak teman untuk mengkritisi atau memberi masukan. Karena terkadang ada hal-hal detail yang sering kita lewatkan ketika menulis. Hal ini biasanya terjadi karena kita sebagai peneliti sekaligus penulis sudah paham seluk-beluk hasil penelitian kita, sehingga sudut pandang kita sebagai pembaca sering terlupa. Misal hal-hal detail terkait di metode, karena kita sudah melakukan penelitian ini otomatis sudah di luar kepala gitu ya. Jadi terkadang tidak kita tuliskan di artikel. Padahal hal ini perlu dituliskan di artikel. Dengan adanya kita membaca ulang atau kita mengajak teman untuk membaca artikel kita dan memberikan masukan, ini bisa meningkatkan sudut pandang sebagai pembaca. Inilah fungsinya peer review sebelum submit agar ada yang mengingatkan kita dan memberi masukan dari sudut pandang pembaca. Tahap selanjutnya adalah proofreading. Proofreading ini penting, terutama bagi kita yang tidak terbiasa menulis dalam bahasa Inggris. Ada berbagai macam proofreading. Kita bisa menggunakan proofreading dari lembaga yang resmi, ataupun kita bisa menggunakan proofreading yang tersedia di internet, meskipun pasti ada beberapa kekurangannya. Tahap yang berikutnya adalah submit artikel di jurnal target. Jangan lupa ketika kita submit, lengkapi
dengan dokumen lain seperti cover letter, title page, dan lain-lain. Jadi mungkin ini ada sedikit perbedaan dengan jurnal Indonesia yang biasanya kita cukup mensubmit artikelnya saja. Tetapi untuk jurnal internasional biasanya dia meminta cover letter, kemudian meminta title page, kemudian jika ada suplementari lain boleh ditambahkan, dan artikel kita. Untuk jurnal internasional, biasanya sudah memiliki SOP berapa lama artikel akan direview. Jika hasil review menunjukkan adanya revisi, maka lakukanlah revisi dengan cermat sesuai masukan dari reviewer. Jangan lupa, ketika kita submit artikel revisi, sertakan juga form revisi feedback-nya. Ini untuk memudahkan reviewer menelusur revisi dari kita. Memang, awalnya menulis publikasi terindeks Scopus terlihat susah dan memiliki banyak tantangan. Namun, yang perlu kita ingat, susah bukan berarti tidak bisa. Kita hanya perlu memulai. Semoga apa yang teman-teman upayakan dapat tercapai dan artikel yang ditulis dapat tembus di jurnal terindeks Scopus. Pada deskripsi box, saya sediakan link contoh format cover letter, title page, dan form revisi feedback. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.